Anak-anak sekalian, PPKN itu punya tanggung jawab moral terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga orang mengatakan NKRI harga mati 30 September 1965 terjadi peristiwa nasional, terjadi tragedi nasional. Apa itu namanya? G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI. Ekstrem kiri Komunis ingin merebut pemerintah yang sah, ingin mengganti ideologi negara Pancasila. Gerakan 30 September itu merupakan bahaya laten. Bahaya yang setiap saat muncul. Gerakannya itu di bawah tanah, tapi punya kesempatan muncul. Bahaya ini. Bahaya laten, bahaya yang suatu saat muncul, mengancam keselamatan bangsa dan negara. Itu ideologi komunis. Sebab makanya kita sebagai warga negara Indonesia, kalau pingin NKRI harga mati, kita harus memahami sejarah itu. Gerakan G30 SPKI. Kalau tulisannya saiki cuman gerakan 30 September tok. Nah, itu kan akan mengaburkan nilai sejarah. Peristiwa-peristiwa penting nasional akan dihapus, akan dirancaukan. Generasi muda nggak ngerti sejarah, eman, ya, nggak ngerti sejarah, eman. Itu anak-anak. Makanya gerakan 30 September tahun 65 itu tragedi nasional, banyak perwira-perwira tinggi angkatan darat gugur. Maka oleh pemerintah diberi gelar pahlawan apa? revolusi. Pahlawan revolusi. Bener, pinter. Pahlawan revolusi itu pahlawan yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Karena Pancasila mengalami beberapa revolusi, mengalami beberapa perubahan, tetap tegak, tetap jaya. Maka tiap-tiap tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila. Kemudian sekarang orang yang gugur untuk memperingati 7 jenderal yang gugur dari peristiwa G30 SPKI. Pancasila. Monumen Pancasila Sakti. Nah, contoh. Karena komunis itu. Anak-anak ya. Itu sejarah singkat tentang G30 SPKI. Nanti Selasa depan insya Allah kita jelaskan lagi. Lebih detail. Dan semua supaya di pos masing-masing menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan. Sudah sama seperti ayah? Sudah sama. Ini sama. Ini juga sama. Dasi juga. Ya, semua sama. Tapi Ade tidak punya bintang-bintang seperti ayah. Tunggu. Aduh, anak mama bukan main. Sudah,
Cakep. Tuh, nggak ada. Apanya nggak ada, Via? Ade mau bintang di dada. Oh, mesti berjuang dulu, baru boleh dapat bintang. Tapi boleh Via buatkan besok kalau adek lebih pintar berhitung. Ayah pulang tuh. Ayah pulang, ayah pulang deh, ayah pulang adek. Lama ya kalau tiap hari ayah pulang siang. Mana bisa, ayah kan sibuk. Ayah, adek mau bintang yang banyak. Baju adek mau seperti ayah. Ya, Yanti ikut belajar menari boleh kan? Latihannya sore kok. Ade juga mau nari, tapi Ade mau bintang dulu. Via bilang besok Via mau bikin bintang buat Ade. Kompir bisa baca surat dalam gelap. Oh. Oh, biar berdoa ya? Enggak, biar lagi baca surat. Dari Medan pasti. Kok baca surat kok kayak berdoa? Tunggu. Sekarang tutup mulut dulu ya, sampai selesai baca surat. Tapi yang untuk tutup mulut tidak ada. Paling bisa. Emang yang buat tutup mulut apa coba? Jari. Oh, nggak ada. Tuh terbuka. Nih, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di mana-mana di dalam sejarah, kalau raja sakit, negara ikut sakit. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan para perwira yang progresif revolusioner terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda berpikiran maju harus saling merapatkan barisan. Dalam Brigif 1 Kodam 5 Jaya, sangat disesalkan. Tidak ada anggota pasukan yang seideologi. Tapi saya optimis mampu memanfaatkan pasukan saya demi gerakan ini. Pokoknya saya siap. Dalam pasukan Kesatuan Pengawal Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, Cakrabirawa ada 2 kompi yang seideologi. Selain itu,
Saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakkan. Jadi kekuatan militer di Jakarta Raya ada 60.000 orang yang terdiri dari Depat, Kodam, Kodim, Kostrat, dan lain-lain, termasuk RPKAD dan pasukan yang ada di Cijantung. Artinya kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif, revolusioner, di samping tambahan pasukan-pasukan yang kita bina dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya telah mendapat jaminan dari Mayor Sukirno bahwa pasukannya Batalion 454 akan dapat digunakan. Saya juga optimis mengenai Batalion 530. Lalu, untuk memimpin gerakan militer ini, siapa orangnya? Dalam hal apa saja, kita harus hati-hati. Gerakan ini harus mengesankan suatu gerakan murni intern Angkatan Darat. Karenanya, Letkol Untung sebagai orang baru di Jakarta dan boleh dikata tidak dikenal, sangat tepat untuk memimpin gerakan. Faktor ini juga ditambah dengan kedudukan Letkol Untung sebagai Komandan Satwa Cakra. Sesuai dengan tema gerakan, yaitu menyelamatkan pemimpin besar revolusi Bung Karno, maka sebagai pengawal pribadi, Letkol Untung sangat tepat. Telah memanggil sebagian besar anggota Kabinet Bikora serta membicarakan khusus dengan Baperdam 1 Menlu Dr. Subandrio, Baperdam 3 Khairul Saleh, Menko Hankam Jenderal Nasution, dan Menko Wakil Ketua MPRS DN Aidit. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno meminta laporan-laporan dari para pembantu-pembantunya sehubungan dengan akan diadakannya sidang paripurna Kabinet Bikora. Sementara itu, Minggu malam 20 September yang lalu, Baperdam 1 Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio dalam sambutannya pada resepsi pembukaan Kongres Nasional ke-6 Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia Sarbupri Sopsi di Gedung Pemuda menegaskan dalam masa pelaksanaan ideologi sekarang ini sudah waktunya bagi kita semua untuk memberantas kaum kapitalis birokrat, dinasti ekonomi, pencoleng kekayaan negara, dan kaum koruptor. Supaya tidak memperluas front, menurut kawan Aidit, sasaran penculikan supaya dibatasi hanya ke 7 jenderal yang sudah disepakati dan tidak menambahkan nama-nama Hatta, Khairul Saleh, dan Sukendro. Jadi jelas sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Penjahitan, serta Jenderal Sutoyo. Saya kira cukup jelas. Sekarang saya persilahkan Kolonel Latif untuk menguraikan rencana operasinya, dan kawan Letnan Kolonel Untung silakan menanggapinya bila perlu. Letnan Kolonel Untung yang nanti akan mengetuai gerakan ini, silakan mengoreksi. Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan, Komando Penguasaan Kota, dan ketiga Komando Pasis. Komando Penculikan diberi nama Pasukan Pasopati, akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando Penguasaan Kota diberi nama Pasukan Bima Sakti, akan dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Pasis akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno, dan pasukan ini dinamakan Pasukan Gatot Koco atau Pringgondani. Semua itu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, yang akan dibantu oleh sebuah dewan pimpinan terdiri dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Soekardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Adapun Brigjen Suparjo yang pada saat ini di Kalimantan Barat sebagai Pangupur 4 akan datang tidak lama lagi. Silahkan teruskan, Kolonel Latif.
Saya harap segala sesuatunya cukup jelas. Kapten Suradi tidak ada pertanyaan? Jelas, Kolonel. Mayor Gatot? Untuk sementara belum ada pertanyaan. Atau barangkali Letnan 1 Dolarif? Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas. Baiklah. Kalau struktur organisasi sudah dianggap jelas, saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari seluruh operasi ini. Terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin oleh Letnan 1 Dolarif. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Hidup atau mati. Permisi dulu, Mas. Kawin gantung itu sebetulnya lebih berat daripada kawin betulan. Kalian harus pandai-pandai menahan diri dari segala godaan. Harus pandai-pandai menabung, menyiapkan diri, menyiapkan segala-galanya. Apalagi zaman sekarang, zaman edan. Kalian tidak perlu ikut-ikutan edan. Cukup tetangga-tetangga kalian saja yang edan. Dan tidak usah sedih, karena malam ini kita pesta sangat sederhana. Untung saja kita tidak makan kerikil. Untung kita tidak makan buntur, Bu. Topiknya sudah dimulai, Bu. Contohnya saya sendiri. Terus terang, tidak masuk akal saya bahwa seorang komunis bisa sekaligus seorang Pancasilais. Dan bagaimana mungkin seorang prajurit yang sabta margais bisa mempertahankan Pancasila kalau ia seorang komunis? Kalau suasana begini terus-menerus, bisa meledak. Kopinya, Mas. Bangun lagi. Bajunya raja-raja itu bagus-bagus ya, Mak? Ya bagus, raja. Makanannya enak-enak. Enak-enak, semuanya enak-enak. Sedep-sedep. Ayo tidur, dongengnya besok lagi. Tiap hari raja makan ayam ya, Mak? Makan segala macam. Ayo sudah tidur. Besok kita harus bangun pagi. Kalau tidak, nanti disiram lagi sama yang punya toko ini seperti kemarin. Saya kira mulai malam ini saya harus membiasakan, sekalipun resminya saya ini Brigjen, tapi dalam gerakan ini saya wakil Saudara Untung. Perkenalkan saya, Suparjo. Untung.
Sukses. Saya minta maaf karena rapat terpaksa menunggu saya. Latihan upacara di Senayan agak larut baru selesai. Kalau begitu, lebih baik langsung saja dimulai rapat ini, mengingat waktu semakin mendesak. Pertemuan kita malam ini akan merupakan pertemuan kita terakhir di sini. Karena besok kita harus sudah siap di pos masing-masing di Lubang Buaya. Karena itulah semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Hari H kita adalah 1 Oktober. Dan jam D kita jam 4 dini hari. Ade mau ikut Pierre. Ikut kemana? Semarang. Emang mau apa? Besok Mama Pierre ulang tahun. Dapat hadiah dong. Oh iya, banyak. Kok hari ini Ade belum dapat hadiah dari Om Pierre? Oh iya, Pierre hampir lupa. Sebentar. Nah. Terima kasih Om Pierre. Adek, kok ikut-ikutan keluar? Kan adek flu. Papi bilang mau kemana? Munastek. Munastek kapan sih, Pap? Musyawarah Adri, anak kecil tidur. Aduh, baru tidur. Papi. Enda, hati-hati jatuh. Ya. Dah, Papi. Dah, Papi. Adek, badannya masih panas kok. Masuk. Adri? Jelas sekali bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh Gerwani PKI dan pengerusakan terhadap rumah Gubernur Wiono di Surabaya merupakan aksi-aksi yang membahayakan Republik. Dilihat secara keseluruhan, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa Timur dengan berbagai aksi sepihak oleh PTI PKI sudah hampir dapat dipastikan bahwa ada suatu gerakan yang sistematis sedang berjalan. Untuk semuanya ini, kami merasa perlu menghadapkan langsung Mayor Sugianto sendiri selaku saksi utama dalam peristiwa tanggal 27 September yang baru lalu. Semua ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus, sehingga keadaan makin bertambah kacau. Kami sungguh-sungguh sangat prihatin sekali. Masyarakat kelihatan semakin resah. Besok secepatnya kita melaporkan semuanya itu kepada Presiden. Kita menghadap bersama-sama. Ya, halo. Tiga Dewi impian hatiku, hanya di kau bidadariku. Tuh, sedusnya nggak ada. Sedusnya mana, Em? Yang besar?
Kan dipinjam Mbak Nuni. Ya, kan sama-sama platnya Cliffy Cat yang Spanyol. Kau bisikan janjimu. Aduh, Non, mbok ya putar lagu yang lain saja. Bapak sedang terima tamu kan? Ya. Jika pergi. Edi sama Mbok Milah ya. Ibu ke Suropati. Hati-hati, Mbok. Nggih, Bu. Malam apa ini? Malam Jumat. Jumat apa? Jumat Legi. Kenapa?
Bantuin dikit dong. Brengsek ya sih. Hus, Catherine. Habis sama bener sih. Aduh. Masya. Masya. Biar kalau situ dandan selalu lihat saya. Masih demam? Sedikit. Tidurlah. Sudah minum obat. Syukur kalau begitu. Besok juga sembuh. Masih sakit, Mas? Kok malah nanya? Mau minta apa? Kalau masih sakit, buat tidur. Kok malah bekerja? Justru karena sakit ini nggak bisa tidur. Hisap cangklong saja nggak bisa. Tidurlah situ dulu. Kabar apa itu, Mas? Rencana Museum Perjuangan di Jogja. Loh, kok kayak kuburan toh? Cantik dia dan pintar. Kok berangkat malam-malam toh? Ikut Om Nyawondo, Bu, gratis. Jadi kamu mau melanjutkan riset? Tidak cuma itu, Pak. Saya ingin bekerja
membantu petani-petani miskin di Gunung Kidul. Hanya dengan kemakmuran, paham komunisme bisa dibendung. Begitu kata Bung Hatta. Saya harus melakukan sesuatu. Kecuali itu, tentu saya akan melanjutkan riset. Lalu temanmu yang satu itu? Firman akan tetap tinggal di Jakarta bersama Wondo. Mereka akan terus mendesak Departemen Sosial. Selain itu, mereka mempunyai rencana di sini. Mahasiswa-mahasiswa mempunyai rencana untuk menghadapi situasi yang gawat. Jangan lupa nasihat Bapak. Ima. Hari ini kita akan bebas dari penderitaan. Kok bangun? Ada burung suti di ruangan ini, perasaan saya tidak enak. Mimpi kamu. Tadi sangat jelas suaranya. Sudahlah, tidur. Anu
nyamuk malam ini. Hidup atau mati, semuanya semacam kontrak. Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi dua, yaitu Sentral Komando 1, Senko 1 di Gedung Penas, Senko 2 di Komplek Halim di Rumah Sersan Udara Ani Suyatno. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana, termasuk saya selaku komandan gerakan militer, akan bermarkas di Senko 1 di Gedung Penas. Sekarang jam 1:30. Jam D kita tetap jam 4 tepat. Dan jam D1 adalah jam 3 tepat. Ketujuh jenderal itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan coup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, presiden seumur hidup, Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Kita harus menculik jenderal itu, hidup atau mati. Jalan. Pasukan dengan sasaran Nasution dipimpin oleh Raja Syahurut. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Majen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Siap. Untuk Majen Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran Majen Esparman oleh Serma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sarja Soekarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Sarma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Tidak ada.
bergerak!